Netizen masih aja ya bilang nih cowok prank lah, acting lah, apalah. Terus netizen juga banyak banget yang bilang kalau si cowok ini, si suami ini ternyata suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Hola netizen yang tercinta. Setelah digugat cerai, Paula Verhoeven terlihat mengunjungi anaknya Kenzo yang merayakan ulang tahun ketiga di rumah yang ditempati oleh Baim Wong pada Kamis 10 Oktober 2024. Paula yang diduga tidak lagi tinggal serumah dengan Baim Wong tampak menghabiskan waktu bermain bola basket dengan anak sulungnya. Dalam video yang beredar, Baim Wong yang sedang menggendong Kenzo tampak berada di belakang mereka menonton Paula dan Keanu yang sedang seru bermain. Baim Wong sempat mendekati Paula dan Keanu, namun kembali mundur seolah menjaga batasan dengan istri yang telah dinikahinya selama 6 tahun belakangan ini. Tentu saja pemandangan tersebut terlihat canggung setelah Baim Wong menangis di depan media menceritakan keputusannya untuk bercerai dengan Paula karena pengkhianatan yang dilakukan sang istri. Baim Wong memang sempat mengaku jika istrinya tersebut telah berselingkuh selama 1 tahun kebelakang dengan pria yang merupakan teman dekatnya. Hal ini pun membuat netizen yang budiman bertanya-tanya mengenai hubungan mereka yang sebenarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terlepas apapun permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Paula maupun Baim, pada akhirnya anaknya akan menjadi korban. Karena jujur saja, aku tidak pernah merasakan seperti apa yang anak itu rasakan. Kasih sayang seorang ibu, ya. Tapi aku merasakan apa yang anak itu akan rasakan. Orang tua yang berpisah akan berimpact pada anak. Ya, pada akhirnya ego orang tua berimpact pada anak, dan anak yang akan menjadi korban, baik psikis, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Apapun permasalahannya, semoga bisa diselesaikan dengan baik dan tidak mengorbankan anak. Kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya, maka selesaikanlah oleh orang tuanya. Namun ingat, jangan korbankan anak. Harapanku cuma satu, semoga Paula tetap bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tetap sayang, tetap memperhatikan, tetap menjadi ibu terbaik untuk anak-anaknya. Hanya satu pesanku kepada anaknya Paula, jadilah anak terbaik untuk ibu kalian. Apapun anggapan buruk terhadap ibu kalian oleh siapapun, tetap muliakan ibu kalian. Muliakan ibu kalian, jangan sia-siakan ibu kalian. Apapun anggapan buruk tentang ibu kalian tidak akan membuat buruk ibu kalian. Ingat, doa terbaik adalah doa ibu kalian. YouTuber sekaligus artis menceraikan istrinya karena diduga berselingkuh dengan teman dekatnya. YouTuber sekaligus artis itu menceraikan istrinya karena diduga selingkuh sama teman dekatnya. Gua nggak tahu deh kalau FYP sama ekspor kalian sama apa enggak. Yang bikin gua bingung adalah netizen masih aja ya bilang nih cowok prank lah, acting lah, apalah. Terus netizen juga banyak banget yang bilang kalau si cowok ini, si suami ini ternyata suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Repot deh kalau ngonten kagak nyebut nama. Gue sebut aja Baim sama Paula. Sebenarnya gue kagak mau ngonten di rumah tangga orang lagi, tapi gimana ini orangnya yang preskon langsung, jadi ya udahlah sikat aja. Menurut gue ya inilah pentingnya menjaga rahasia rumah tangga ya guys ya, karena kalian tahu kan kalau artis atau public figure udah kesandung kasus perselingkuhan atau kasus apapun gitu, nah lu tahu kan netizen ngapain? Silaturahmi kawan. Pasti netizen tuh pada rame komentar, termasuk saya, kan saya netizen. Menurut gue ya emang cukup Baim dan Paula yang tahu permasalahan rumah tangga mereka dan apa yang sedang mereka hadapi dalam permasalahan rumah tangga mereka. Menurut gua dalam perpisahan itu nggak ada yang dua-duanya tuh benar-benar benar dan tidak ada dua-duanya yang tidak salah. Istilahnya ya pokoknya bisa dibilang dua-duanya itu pasti salah. Kedua belah pihak itu pasti akan membela dirinya masing-masing. Si cowok ngerasa benar, si cewek ngerasa benar. Dan cara setiap orang menanggapi permasalahan tersebut tuh beda-beda. Ada yang nangis, ada yang diem, ada yang bongkar aib satu sama lain. Pokoknya banyak deh. Nah di kasus ini si Baim yang preskon, Paulanya diem. Sebenarnya gue tuh udah lama banget ya dengar desas-desus kalau Baim sama Paula itu mau divorce alias mau cerai gitu. Cuman viralnya itu baru kemarin gitu tanggal 8 Oktober ya. Gue juga ada lihat salah satu orang yang komentar bilang perasaan tadi teleponan sama Baim happy-happy kok tiba-tiba nangis bla 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 kayak gitu.
Gue sih cuma mau bilang ya, nangisnya orang itu kan beda-beda ya. Gue juga sering kok abis happy, ketawa-ketawa, tiba-tiba semenit kemudian, beberapa menit kemudian gue langsung nangis gitu. Terus masa cewek doang sih yang bisa dan boleh nangis? Masa cowok nggak bisa nangis dan tidak boleh nangis gitu? Yang sangat gue sayangkan adalah di preskon tersebut si Baim itu bilang dia itu selama ini diam karena tidak mau ada jejak digital untuk anak-anaknya gitu, atau nggak mau sampai anak-anaknya tahu gitu. Nah tapi sekarang dia sendiri yang ngebuka preskon tersebut. Menurut gue pribadi nih ya, kalau memang benar perselingkuhan itu ada, kalau memang si Paulanya itu selingkuh, ya udah ceraiin aja atau diam. Nggak usah diumbar ke publik gitu, nggak usah umbar aib istri atau mantan pasangan lo gitu loh. Kalau memang tidak mau ada jejak digital dan kalau memang mau anak-anak itu supaya tidak tahu. Nah kali ini si Paulanya diem nih gitu, tapi teman-temannya dan sekeliling-sekelilingnya dia itu update story, terus komen-komen juga gitu menguatkan si Paula. Menurut gua sometimes emang ada kalanya sih kalau kita tuh harus diem untuk menghadapi masalah gitu. Mungkin saat ini si Paula itu memilih untuk diam gitu, tapi kita lihat aja nanti berita kelanjutannya gimana kalau emang ada lanjutannya gitu. Diam itu menurut gua sebenarnya nggak selalu emas ya, tapi diam itu bukan berarti kalah. Paula itu model internasional guys, internasional. Dan ketika dia menikah sama Baim, dia itu tetap hidup sederhana. Begitulah yang gue lihat di depan kamera. Bahkan dia tuh mau berubah menjadi yang lebih baik, makanya dia berhijab, terus dia belajar ngaji, apa segala macam. Dan gue pribadi pun punya keyakinan kalau di kenyataannya, di dunia nyatanya si Paula itu juga seperti itu. Karena kan gue cuma bisa berkomentar apa yang gue lihat di depan layar. Setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya dan ada masalahnya masing-masing dan harus dilewatin ya guys ya. Makanya gue itu selalu bilang kalau menikah itu tidak gampang. Menyatukan dua kepala menjadi satu, menyatukan dua culture keluarga menjadi satu, itu tuh hal yang sulit banget gitu. Habis ngeliat ini di Lambe Turah, terus gue ngeliat storynya Mama Pau. Paula itu kan datang ke rumah kantor atau ke rumahnya Baim gitulah, buat ngasih surprise ke Kenzo. Cuman Kenzonya tuh nggak ada, ternyata keluar sama Baim. Terus di captionnya tuh Paula ngomong gini, Enjo mamanya kelupaan diundang ya, kayak sedih banget nggak sih gitu. Lo tuh mungkin ini ada miskom juga antara Baim dan Paula, cuman gue ngeliatnya kayak sedih nggak sih, lo udah dateng buat kasih surprise ke anak lo, kejutan ke anak lo, tapi anak lo ternyata dibawa pergi sama suaminya dan istrinya nggak dikasih tahu ada kejutan lain atau ada acara lain, tempat lain atau gimana. Dan gue juga sempat ngeliat storynya Paula yang dia tuh ngepost ngedoain anaknya gitu, makin soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada mama papanya gitu maksudnya. Even si Baim kemarin preskon buka aib istrinya yang mana itu juga belum tentu benar gitu ya, gak ada buktinya juga, belum ada bukti yang diliatin. Dia ngomong keluar-keluar kesana kesini, tapi Paula masih post foto. Kayaknya tadi gue cek udah gak ada sih storynya, kayaknya udah habis karena udah sehari ya, udah hilang. Jadi di post itu dia ngepost fotonya Kenzo, terus ada caption kayak berbakti kepada kedua orang tua. Dia masih nyebutin nama Baim kok, masih kayak bukan nyebutin nama Baimnya sih, kayak masih menganggap ya Baim tuh memang bapak dari anaknya gitu. Terus sampai ada yang komen gini, makanya gak usah selingkuh. Ada di portal berita ya, bukan di akun Paula. Soalnya kalau di akun Paula tuh komen-komennya bagus-bagus semua kok, maksudnya banyak yang ngedukung juga gitu. Makanya gak usah selingkuh, ada komen gitu kan. Maksud gue gini loh guys, yang diomongin Baim tuh juga belum tentu benar, karena kita belum lihat dari sisi Paulanya juga. Dan gue tuh menyayangkan banget gitu ya. Paula, kan tahu Paula nggak? Paula itu dari sebelum menikah sama Baim tuh prestasinya udah nggak main-main. Dia model, bukan cuman model yang biasa-biasa doang, dia udah top model gitu, udah kemana-mana. Dia kan juga lulusan LSPR gitu kan, kuliahnya di sana. Bukan yang kayak orang biasa terus nikah sama Baim gitu, enggak gitu guys. Dia tuh cantik, ada kelasnya gitu. Semenjak nikah sama Baim, kalian lihat aja ya vlog-vlognya Paula sama Baim. Paula tuh bener-bener sederhana banget, bukan yang kayak pakai baju wah gitu, enggak. Kan lihat deh vlog-vlog dia pas masih nikah sama Baim, bener-bener sederhana banget kan. Padahal sebenarnya Paula ini model gitu loh, ngerti gak sih? Dia tuh model, bener-bener dia hidup sederhana ya, dia nggak gimana-gimana juga. Terus ada yang pas di preskon si Baim bilang katanya Paula bilang dia pelit. Please deh, yang bilang dia pelit tuh netizen, bukan Paula. Nggak pernah gue lihat di vlog manapun gitu ya Paula bilang iya suamiku tuh pelit gitu. Kayaknya nggak ada deh
Cuman ada yang beredar itu video yang Paula lagi ngobrol sama Gigi, terus juga nanyain Gigi begini. Kan yang mengasumsikan lo pelit itu kan netizen, bukan istri lu gitu loh. Terus di preskon juga dia menjelek-jelekan istrinya, buka aib istrinya, terus juga ngungkit-ngungkit kebaikan dia sama keluarga istrinya. Ngapain sih? Bisa nggak kalau memang mau cerai itu ya udah cerai aja, baik-baik, diem-diem, udah gitu loh. Kayak Gading Martin, dia bahkan nggak ngejelek-jelekan istrinya sama sekali gitu. Dia cuma bilang ini semua salah saya karena saya sebagai kepala keluarga nggak bisa begini bla 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 bla. Udah selesai gitu. Akhirnya kan kebuka sendiri siapa yang sebenarnya di belakang main belakang dan lain-lain, kan kebuka tanpa harus berkoar-koar gitu loh.